Jadi artefak situs Bongal ya yang kita lihat di mini museum ini saya kira luar biasa, karena situs Bongalnya sendiri kan merupakan situs yang mencerminkan suatu peristiwa penting ya dalam sejarah Indonesia maupun juga sejarah masuknya Islam ke Indonesia secara khusus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dulu orang mengatakan Islam itu masuk dari Gujarat abad ke-13. Ada yang mengatakan lebih awal dari itu. Ada yang mengatakan bahkan sejak dari para Khulafaur Rasyidin misalnya itu. Tetapi pendapat-pendapat itu akan menjadi sejarah manakala ada artefak yang membuktikan itu. Nah, oleh karena itu keberadaan artefak-artefak itu menjadi sangat penting. Di sini di situs Bongal ini ditemukan koin, kemudian ditemukan keramik-keramik, peralatan-peralatan logam, dan semuanya ini menunjukkan bahwa interaksi antara dunia Arab atau dunia Islam dengan Nusantara itu sudah terjadi sangat jauh daripada yang kita pahami selama ini. Jadi ini akan mengungkap sebuah sejarah baru tentang sebetulnya interaksi Nusantara dengan Islam itu sejak kapan. Itu yang hebat dari temuan-temuan dari situs Bongal. Ya, temuan kayu itu dimanapun selalu menarik ya, karena kayu merupakan satu material yang banyak digunakan dalam sejarah panjang kehidupan manusia, termasuk juga perahu digunakan transportasi dari suatu wilayah yang jauh ke wilayah yang lain, dan bukti penemuan perahu ataupun bagian dari perahu akan selalu menjadi artefak penting dimanapun itu. Untuk di Bongal ini ada penemuan papan-papan perahu ya. Kalau saya sebagai seorang konservator tentu melihat kondisi ya. Kondisinya bagi saya ini masih cukup menggembirakan, meskipun kita tidak bisa kemudian serampangan menanganinya. Karena apa? Kandungan air di dalam kayu itu sudah sangat tinggi, sehingga kalau dibiarkan terbuka atau kering secara biasa, dia pasti akan mengalami kerusakan yang sangat parah. Tetapi karena kondisi yang kita lihat tadi masih cukup kuat begitu ya, itu dengan treatment tertentu secara konservasi, itu nanti insya Allah kita akan bisa mendapatkan hasil akhir dari fragmen perahu ini dalam kondisi yang cukup baik. Ya, kita konservasi itu selalu melihat material itu dari jenis dan kerentanannya. Ada namanya peta kerentanan, dan dari situ kita bisa melihat mana artefak atau material yang urgent untuk ditani terlebih dahulu, mana yang bisa diperlakukan dengan cara yang tidak terlalu khusus misalnya. Nah, di sini kalau kita lihat semua temuan Bongal, tentu yang menjadi prioritas pertama adalah temuan kayu ya, karena memang harus diperlakukan secara tersendiri dengan bahan-bahan tertentu. Sedangkan di sisi lain kita juga memiliki keramik, memiliki porselen itu yang relatif cukup aman dari gejala pelapukan. Ya, yang seperti ini sih kita tidak terlalu kita butuhkan suatu upaya yang sangat berat gitu. Nah, yang lain adalah logam. Logam dalam ini tentu saja yang paling rentan adalah besi. Besi harus kita pastikan tidak mengalami korosi, atau kalaupun mengalami korosi harus segera dibersihkan dan diberi perlakuan untuk mempertahankan supaya tidak terjadi korosi lebih lanjut. Dan yang sudah cukup parah korosinya ya harus segera ditangani. Karena besi itu kalau mengalami korosi yang dibiarkan dan korosi itu aktif, maka dia akan terus berproses, akan mengalami korosi lebih lanjut itu kalau tidak dihentikan dengan segera. Itu sih yang menjadi perhatian. Kalau logam yang berbasis tembaga, kuningan, perunggu itu relatif tidak rentan sekali, sehingga selama secara visual itu tidak ada gejala pelapukan yang korosi yang aktif, itu cukup aman untuk kita simpan. Ya, kalau bahasa singkatnya ini akan mengubah sejarah. Bahasa singkatnya seperti itu. Jadi artefak ini harus maksimal mungkin untuk diselamatkan, baik yang masih ada di situs maupun yang sudah tersimpan di ruang-ruang koleksi seperti ini. Harus maksimal mungkin dilestarikan, dikonservasi. Setelah itu nanti akan ada interpretasi sehingga yang saya sebutkan tadi, artefak ini akan bisa menjadi pengubah sejarah, menurut saya sih begitu.